Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan materi bentuk mata kuliah pengantar akuntansi 2. Pada kesempatan kali ini kita akan mencermati mengenai materi kas dan pengendaliannya. Jika kemarin kita telah membahas tentang pengendalian internal, maka di sini kita akan lebih spesifik lagi mengenai pengendalian untuk kas. Nah, bagaimana sih sifat dan pentingnya pengendalian internal atas kas? Nah, kita harus pahami dulu bahwa perusahaan itu membagi kas ke dalam dua kelompok. Apa yang dua kelompok itu? Nah, yang pertama adalah kas di tangan atau cash on hand dan kas di bank. Jadi pada umumnya gitu kan, ibaratnya kita memiliki uang senilai 1 miliar gitu. Apakah uang kita sebanyak 1 miliar itu kita simpan semuanya di rumah, di tangan kita, atau di dalam dompet gitu kan, atau dalam tas, dalam koper? Tidak gitu kan, tapi biasanya gitu kalau saya gitu menyimpan sebagian uang saya itu di bank. Jadi tidak semua uang yang saya miliki saya simpan di tangan saya, tapi saya juga simpan di bank. Nah, begitupun perusahaan. Makanya perusahaan ini membagi kasnya ke dalam dua kelompok. Kas yang ada di tangan perusahaan dan kas yang ada di bank atau kas yang disimpan di bank. Kemudian, perusahaan itu tidak hanya memiliki satu rekening bank saja, tapi kemungkinan juga memiliki beberapa satu rekening bank di saat yang bersamaan gitu ya. Jadi misalkan yang satu rekening bank untuk transaksi dengan supplier, yang satu lagi transaksi dengan konsumennya gitu. Jadi bisa lebih dari satu rekening bank. Nah, ini kas merupakan aset yang paling lancar ya atau liquid gitu. Jadi yang memang sangat riskan gitu ya, sangat beresiko untuk diselewengkan kalau kas itu. Mudah dicuri, mudah diselewengkan atau bahkan mudah dimanipulasi. Nah, sehingga dibutuhkan suatu pengendalian untuk mengamankan kas agar kas itu disajikan secara akurat dalam sebuah pencatatan akuntansi. Maka diperlukan sebuah pengendalian internal yang efektif. Efektif ini berarti bisa mencapai tujuan ya, untuk melindungi kas itu sangat diperlukan. Nah, di sini yang pertama itu ada pengendalian internal atas penerimaan kas gitu. Aktivitas kas itu diantaranya adalah menerima dan mengeluarkan. Kas itu kan uang tunai. Nah, uang tunai itu adalah aktivitas perusahaan itu adalah mengeluarkan kas dan juga menerima kas. Nah, yang pertama itu pengendalian internal atas penerimaan kas. Nah, bagaimana sih pengendalian internal untuk menerima kas perusahaan? Nah, di sini diperlukan hanya karyawan tertentu, gitu kan? Hanya karyawan tertentu artinya tidak semua karyawan gitu yang ditugaskan untuk menangani penerimaan kas. Jadi ada karyawan khusus yang memang menangani penerimaan kas. Kemudian adanya pemisahan tugas antara individu yang menerima kas dengan individu yang melakukan pencatatan serta penyimpanan kas gitu. Jadi pemisahan tugas itu maksudnya setiap individu memiliki tugas yang berbeda. Misalkan ada yang tugasnya hanya menerima kas saja, misalkan teller tugasnya hanya menerima kas. Nah, tapi nanti pencatatannya dilakukan oleh sistem dan ada bagian yang mengawasi untuk pencatatan serta penyimpanan uang kas tersebut. Jadi bukan tellernya langsung misalnya ya seperti itu. Jadi ini salah satu bentuk pengendalian internal yang ideal itu adalah adanya pemisahan tugas antara individu yang menerima kas dengan yang mencatat maupun yang menyimpan
kas gitu, karena dikhawatirkan kalau misalkan hanya satu individu saja di mana dia yang menerima kas, dia yang mencatat, kemudian dia yang menyimpan. Nah, itu khawatir terjadi manipulasi atau diselewengkan atau dicurangi gitu kan oleh individu tersebut. Itu makanya harus ada pemisahan tugas. Setiap transaksi penerimaan kas itu harus didukung dokumen. Nah, maksudnya setiap ada transaksi, misalkan menerima kas dari pelanggan. Nah, penerimaan kas itu harus ada bukti transaksinya, ya, bukti transaksi yang mendukung bahwa memang ada penerimaan kas gitu. Jadi supaya apa yang diterima oleh karyawan itu ada buktinya sehingga tidak mudah untuk diselewengkan uangnya. Kalau tidak ada bukti, misalkan kemarin ada penerimaan kas dari customer, kemudian uangnya kita sakuin, kita nggak bikin bukti transaksinya ya, gimana gitu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak jika dilakukan seperti itu. Maka ketika ada penerimaan kas gitu untuk melindungi tujuan perusahaan maka harus didukung oleh dokumen atau dokumen di sini bukti transaksi ya seperti kwitansi, struk pembelian atau penerimaan melalui dari pelanggan atau bukti setor uang tunai ke bank. Kemudian uang kas yang diterima dari hasil penjualan. Nah, penjualan itu kan kayak menjual barang terus kita nerima uangnya gitu kan. Nah, uang yang diterima atau misalkan hasil dari penagihan piutang, jadi nagih uang gitu kan. Penagihan piutang berarti kan nanti ada uang kas masuk kan. Nah, ini harus disetor ke bank setiap hari oleh bagian kasir. Nah, itu salah satu bentuk pengendaliannya. Jadi, setiap ada penerimaan kas dari penjualan ataupun dari penagihan piutang, maka secara berkala itu harus disetorkan selanjutnya oleh bagian kasir. Itu nanti ketika disetorkan harus ada bukti transaksinya, jangan sampai bukti transaksi tersebut hilang gitu. Jadi nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ibaratnya seperti ini, kalian misalkan membayar sejumlah uang untuk bayar kuliah, gitu, bayar kuliah. Kemudian pada sistem bisa saja terjadi error sehingga kalian di sini malah dinyatakan belum melakukan pembayaran sehingga tidak bisa mengontrak KRS. Nah, dari sana maka kalian berhak untuk mengklaim kepada misalkan bagian keuangan bahwa saya sudah membayar, ini buktinya. Nah, jelaskan ketika ada bukti dokumen atau struk pembayaran kuliah, itu udah jelas bahwa mahasiswa tersebut sudah melakukan pembayaran. Jadi kalian pun ketika melakukan pembayaran kuliah itu sebaiknya struknya atau bukti setorannya itu harus selalu disimpan atau dikumpulkan. Kalau boleh difotokopi dulu supaya tidak pudar lama-lama tintanya ya. Nah, kemudian adanya pengecekan independen atau verifikasi internal. Verifikasi itu diuji lagi kebenarannya, gitu ya. Misalnya supervisor melakukan verifikasi, ya, supaya lebih jelas ini diuji lagi kebenarannya. Misalnya supervisor melakukan verifikasi jumlah penerimaan kas harian. Jadi diuji lagi, diverifikasi lagi penerimaan kasnya itu. Yang dihasilkan oleh operator di mesin register kas atau oleh misalkan oleh teller gitu ya atau oleh yang menerima kas. Nah, oleh supervisor itu diverifikasi lagi betul nggak jumlah penerimaan kas itu sesuai dengan apa yang tertera dalam mesin register kas. Gitu ya, untuk dicocokkan gitu data total yang ada di mesin dengan jumlah uang yang ada gitu ya. Nah, selanjutnya selain penerimaan kas, tadi juga aktivitas kas itu juga bisa ditunjukkan oleh pengeluaran kas. Jadi tidak hanya perusahaan itu menerima kas saja, pasti juga perusahaan melakukan pengeluaran kas, gitu kan. Menerima kas dari pelanggan, ada mengeluarkan kas untuk membeli
produk dari supplier. Itu juga kan salah satu kegiatan perusahaan. Nah, di mana dari kegiatan itu maka muncullah yang namanya aktivitas mengeluarkan uang atau aktivitas mengeluarkan sejumlah uang kas. Nah, di sini hanya karyawan atau pejabat tertentu saja yang secara khusus yang memiliki otorisasi gitu, yang hanya memiliki wewenang, yang berhak gitu untuk menandatangani sebuah cek gitu. Misalnya di sini oleh manajer keuangan. Jadi misalkan dilakukan pembayaran untuk atau kepada supplier gitu kan menggunakan by check gitu kan. Nah, itu yang berhak tidak semua karyawan berhak, tapi harus karyawan atau pejabat tertentu yang memang berwenang gitu kan untuk menandatangani sebuah cek untuk mengeluarkan sejumlah kas. Ini juga sama gitu, ada pemisahan tugas antara individu yang menyetujui pembayaran kas, kemudian mengeluarkan kas dan melakukan pembayaran, serta individu yang melakukan pencatatan. Jadi ada beberapa individu yang tugasnya berbeda, gitu kan? Ada yang menyetujui pembayaran kas, ada yang tugasnya mengeluarkan kas, dan juga ada individu yang melakukan pencatatan atas pengeluaran kas. Ya seperti halnya misalkan bagian manajer keuangan itu dia tugasnya adalah menyetujui pembayaran sejumlah kas gitu kan, disetujui. Nah, setelah disetujui oleh manajer baru karyawan yang lainnya itu baru berhak untuk mengeluarkan kas tersebut gitu ya. Cek harus bernomor urut tercetak dan setiap cek harus selalu dilampiri oleh bukti tagihan. Nah, sama halnya tadi ya, setiap pengeluaran kas itu harus dilampiri dengan bukti tagihannya. Ada tagihan listrik, ada tagihan dari supplier. Nah, itu ketika dilakukan pembayaran maka harus dilampiri dengan bukti tagihannya. Lalu simpanlah belangko cek tersebut yang belum dipakai itu di tempat yang aman gitu kan, bisa di brankas atau misalkan di mana gitu kan, tapi hanya satu orang saja yang ditunjuk atau yang bertanggung jawab kemudian memiliki akses itu. Jadi tidak semua karyawan itu berhak untuk mengakses misalkan brankas gitu ya di perusahaan. Selain itu juga ada pengecekan independen atau verifikasi internal, sama seperti halnya tadi ya, verifikasi itu ada diuji kembali kebenarannya. Nah, untuk pengeluaran kas misalnya dengan cara membandingkan cek dengan bukti tagihannya gitu kan. Ceknya betul enggak? Bukti tagihannya sama enggak dengan nilai cek yang dikeluarkan? Oh, bukti tagihannya misalkan 1 juta. Cek yang dikeluarkan pun harus 1 juta. Jadi jangan melebihi nominal yang tertagih. Nah, baru nanti dicocokkan dengan laporan bank atau rekening koran bulanan. Rekening koran itu biasanya bisa kita cetak di bank ya. Kayak misalkan teman-teman di sini punya rekening di bank, ingin tahu beberapa transaksi yang dilakukan, pengen dicetak rekening korannya, gitu kan, itu bisa meminta ke bank. Kemudian faktur tagihan yang telah dibayar lunas itu harus segera diberi stempel paid atau lunas. Jadi kalau misalkan kalian mengeluarkan uang gitu kan, membeli sesuatu, nah di tagihan itu biasanya dari supplier misalkan sudah ditempeli atau distempel dengan tanda lunas atau paid. Kemudian adanya pemisahan tugas atau fungsi antara bagian yang melakukan pembelian dengan yang melakukan pembayaran. Jadi di sini juga sama ya, sebetulnya idealnya ada pemisahan tugas atau fungsi gitu ya. Di mana ada karyawan yang tugasnya dia melakukan pembelian barang. Nah, ada juga karyawan yang tugasnya melakukan pembayaran atau pengeluaran kas. Yang misalkan tugas pembelian barang itu dilakukan oleh bagian logistik. Misalnya bagian logistik itu membeli sejumlah peralatan untuk operasional perusahaan. Nah, bagian logistik itu tidak berhak mengeluarkan kas atau dia tidak punya akses untuk mengeluarkan uang gitu kan. Nah, kemudian ada
karyawan yang lain, misalkan bagian bendahara atau bagian keuangan yang tugasnya memang dia mengeluarkan sejumlah kas itu untuk pembelian logistik tadi gitu. Jadi ada pemisahan fungsi ya, tidak dilakukan oleh satu orang. Bagian keuangan yang tugasnya beli logistik tidak, tapi bagian keuangan yang memang dia tugasnya mengeluarkan kas, nanti kebutuhan itu diperuntukkan untuk apa itu oleh bagian yang lain, misalkan bagian logistik gitu ya. Kemudian dibentuknya dana kas kecil atau petty cash, di mana petty cash ini sifatnya untuk beberapa pengeluaran yang jumlahnya memang relatif kecil ya. Jadi dalam kas perusahaan itu misalkan dibentuk dana kas kecil atau petty cash gitu. Nah, petty cash ini biasanya untuk jumlah pengeluaran yang relatif kecil gitu ya, yang jumlahnya memang tidak besar. Untuk apa sih, kan operasional kebutuhan perusahaan itu kan banyak ya. Atau tidak hanya membeli barang dari supplier, tapi untuk gitu kan, untuk kesejahteraan karyawan, dia misalkan membutuhkan sejumlah sumber daya, bukan sumber daya apa ya, seperti aqua galon gitu kan, kemudian taplak meja atau misalkan gelas-gelas, piring-piring, nah itu dikeluarkan yang memang jumlahnya relatif kecil gitu ya, yang memang dibutuhkan juga untuk karyawan. Nah, kemudian apa sih kaitannya dengan rekonsiliasi bank? Nah, tadi kan ada pengendalian internal, ada pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, kemudian sekarang ada yang namanya rekonsiliasi bank. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa perusahaan itu membagi kas itu ke dalam dua kelompok gitu kan, kas yang ada di perusahaan dan juga kas yang ada di bank. Jadi kas yang ada di bank itu kas perusahaan yang disimpan di bank gitu, kas perusahaan yang disimpan di bank. Tapi juga perusahaan punya kas perusahaan yang disimpan di dalam perusahaan atau disebut dengan cash on hand. Jadi dibagi ke dalam dua kelompok. Nah, ini dengan dimilikinya rekening bank akan memungkinkan pencatatan berganda. Nah, kok bisa gitu kan? Ya karena perusahaan punya rekening di bank, juga punya uang di perusahaan, makanya ada pencatatan berganda. Pencatatan yang dilakukan oleh bank dan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, jadi maksudnya pencatatan berganda ini pencatatan transaksi perusahaan yang melalui bank. Nah, artinya transaksi dicatat baik oleh pihak perusahaan maupun pihak bank gitu, karena perusahaan itu nyimpen uangnya di bank gitu kan, jadi ada pencatatan berganda, perusahaan bikin pencatatan, bank juga membuat pencatatan gitu kan, jadi ada transaksi perusahaan tapi perusahaan mencatat, bank juga mencatat ketika transaksi tersebut melibatkan bank. Setiap bulannya perusahaan akan menerima rekening koran. Tadi kan saya sudah sebut ya, kalau kita bisa minta rekening koran ke bank bisa, atau misalkan tidak rekening koran, misalkan hanya buku tabungan, gitu ya. Misalkan setiap bulannya perusahaan ini menerima rekening koran, kayak buku tabungan gitu ya. Cuman rekening koran ini memang lebih lengkap gitu transaksinya, kepada siapa, untuk siapa gitu, itu lebih jelas. Dan akan dicocokkan saldo rekeningnya, yaitu saldo menurut catatan perusahaan dan saldo catatan menurut bank. Jadi dengan adanya rekening koran ini nanti kemudian rekening koran tersebut akan dicocokkan saldo rekeningnya. Jadi harus sama nilai saldo perusahaan menurut catatan bank sama yang menurut catatan perusahaan. Jadi sebenarnya perusahaan tuh bikin pencatatan juga gitu kan, meskipun dia mengandalkan bank dalam penyimpanan uang, tapi perusahaan juga membuat pencatatan. Jadi ada dua pencatatan yang dilakukan bank dan dilakukan oleh perusahaan. Nah, jadi dengan adanya dua pencatatan tersebut atau pencatatan ganda tersebut,
mungkin sekali terjadi perbedaan antara catatan perusahaan dengan catatan yang ada di bank. Kenapa kok bisa gitu catatan yang di perusahaan itu bisa berbeda dengan catatan bank? Nah, makanya karena terjadi dua perbedaan karena terjadi perbedaan pencatatan antara nilai yang di perusahaan dan nilai yang di bank, maka dilakukan rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi ini berbentuk dua kolom, di mana satu sisi pertama memuat rincian koreksi saldo kas di bank. Jadi maksudnya saldo perusahaan menurut catatan bank gitu. Dan sisi kedua saldo perusahaan menurut catatan perusahaan. Jadi sama, dua-duanya itu saldo perusahaan, tapi ada saldo yang menurut catatan bank dan saldo yang menurut catatan perusahaan. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan perbedaan saldo perusahaan yang ada di bank dengan saldo perusahaan yang ada di perusahaan atau menurut pencatatan perusahaan? Kenapa bisa ada perbedaan tersebut? Yang pertama adalah karena adanya deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Apa maksudnya? Setoran yang telah dicatat perusahaan sebagai penambah saldo kas di bank, tapi belum masuk dalam catatan rekening koran bank. Jadi gini, misalnya nyetor uangnya akhir bulan. Nah, yang akhir bulan itu ternyata di bank tuh sudah ditutup gitu kan, sehingga padahal kita nyetorinya akhir bulan tapi melebihi jam operasional bank misalnya. Kalau menurut catatan kita, uang kita udah nambah gitu kan di perusahaan kita. Tapi kalau di bank, karena disetorkannya di akhir bulan melebihi batas tanggal, maka saldo tersebut akan masuk ke bulan selanjutnya gitu kan. Jadi kira-kira kalau di saldo kas perusahaan yang di bank udah nambah belum gitu kan kasnya? Logikanya belum, karena belum tercatat di pembukuan bank karena dicatatnya ke bulan depan gitu. Sehingga supaya nanti nilai saldonya sama, maka dilakukan rekonsiliasi bank atau koreksi untuk mencocokkan data catatan yang ada di perusahaan dengan data yang ada di bank. Itu dengan cara mengoreksi atau menambah saldo catatan di bank supaya betul gitu nilainya, tidak apa ya, sesuai dengan apa yang sebenarnya nilai saldonya. Oke, selanjutnya adalah dikarenakan outstanding checks atau cek yang masih beredar. Jadi yang kedua, faktor yang menyebabkan perbedaan saldo menurut catatan perusahaan dengan rekening koran. Rekening koran berarti tadi itu adalah saldo catatan perusahaan tapi menurut di rekening bank. Itu rekening bank perusahaan. Misalnya itu terjadi di mana ketika perusahaan sudah mengeluarkan cek. Misalkan ada pengeluaran perusahaan mengeluarkan sejumlah kas menggunakan cek untuk membayar kepada supplier. Tetapi sampai akhir bulan, misalnya sampai akhir bulan, supplier tersebut belum mencairkan cek tersebut ke bank. Padahal
eh, perusahaan itu udah bayar gitu melalui cek, tapi sama supplier belum dicairkan. Sehingga, nah pertanyaannya, apakah saldo perusahaan yang ada di bank udah berkurang atau belum? Kalau belum dicairkan oleh supplier, artinya saldo perusahaan yang di bank itu belum berkurang nilai kasnya karena bank belum mencatat. Kenapa belum mencatat? Karena ceknya belum dicairkan. Nah, supaya sesuai saldo menurut perusahaan sama di bank. Oh, ketika perusahaan membayar dengan cek, itu perusahaan mencatat bahwa dia sudah membayar sejumlah uang ke supplier. Udah dicatat di kas perusahaan, gitu ya. Nah, sedangkan di rekening koran itu belum mengurangi. Nah, belum mengurangi saldo catatan bank. Sehingga karena belum dikurangi, supaya saldo yang di perusahaan sama di catatan bank itu sesuai, maka cek yang beredar ini sifatnya dia mengurangi saldo catatan di rekening koran. Jadi nanti untuk menyesuaikan saldonya, kita harus mengurangi saldo catatan yang ada di bank gitu untuk cek yang beredar. Kemudian alasan yang ketiga adalah not sufficient fund check atau cek yang tidak cukup dana gitu atau ceknya kosong. Apa sih maksudnya? Nah, maksudnya misalnya perusahaan itu nerima cek dari pelanggan. Jadi nerima pembayaran tapi dalam bentuk cek dari pelanggan. Ini penerimaan kas berarti ya. Tapi ketika dicairkan ke bank, gitu ya, ketika perusahaan mau mencairkan cek itu, ternyata nggak bisa karena saldo di ceknya tidak mencukupi. Misalkan bisa aja suppliernya salah mencatat atau memang eh, alasan yang lain, itu yang pasti cek yang dibayar sama pelanggan itu atau yang kita terima dari pelanggan itu ternyata nggak cukup dananya untuk dicairkan dengan sesuai dengan jumlah. Misalkan nominalnya 10 juta, tapi ketika mau dicairkan tuh nggak bisa karena di rekening itu hanya ada 9 juta gitu. Jadi nggak bisa dicairkan 10 juta. Nah, itu disebut juga sebagai cek yang tidak cukup dana atau juga cek kosong. Sehingga nah, yang tadinya mau nerima kas perusahaan tuh, tapi nggak jadi nerima gitu kan. Yang tadinya ketika transaksi sama pelanggan udah dicatat di kas perusahaan, pas mau dicairkan ternyata nggak jadi masuk kasnya ke perusahaan. Jadi untuk mengkoreksi faktor tersebut atau cek kosong itu, maka yang tadinya udah dicatat mengurangi saldo perusahaan, maksudnya yang tadinya menambah, udah dicatat nambah kas, gitu kan, ternyata nggak jadi, maka cek kosong ini sifatnya nanti akan mengoreksi. Di mana mengoreksi ini akan mengurangi besarnya saldo menurut catatan perusahaan. Jadi cek kosong mengurangi catatan perusahaan. Kemudian penagihan piutang wesel serta bunganya lewat bank yang belum dicatat dalam pembukuan perusahaan. Jadi gini, misalnya kita perusahaan punya piutang dari orang lain, punya piutang di orang lain. Nah, piutang wesel ini penagihannya dilakukan oleh bank, itu bukan oleh kita. Kita punya piutang di orang lain, gitu kan? Tapi piutang ini ditagihnya oleh bank, jadi lewat bank, gitu ya. Perusahaan itu baru tahu awal bulan setelah menerima rekening koran. Ternyata penagihan piutang ini belum dicatat di pembukuan perusahaan. Jadi, oh ternyata di rekening koran tuh piutangnya udah ditagih gitu. Kalau piutang udah ditagih, artinya itu menambah saldo perusahaan yang ada di bank gitu kan. Oh piutangnya udah ketagih nih, tapi kita belum tahu perusahaan. Pas kayak kita misalkan
nerima transfer dari seseorang, kita tidak belum mendapat konfirmasi misalkan ya, terus kita cetak buku tabungan, oh ternyata udah ada kas yang masuk. Nah ini juga sama, jadi ketika menerima rekening koran, maka baru tahu ada kas yang masuk dari penagihan piutang mesal. Maka untuk mengoreksinya, untuk menyamakan saldo tersebut, maka harus menambah saldo menurut catatan perusahaan, karena tadinya belum dicatat oleh perusahaan. Udah dicatat di bank, udah ada di rekening koran, nambah saldo, tapi di perusahaan belum, karena baru menerima rekening koran. Jadi sifatnya menambah saldo catatan perusahaan. Kemudian bunga bank atas saldo rekening perusahaan. Bunga bank atas saldo rekening perusahaan yang belum dicatat oleh perusahaan. Jadi biasanya kalau misalkan perusahaan itu menyimpan sejumlah deposito di bank, dia mendapatkan pendapatan dari deposito itu, pendapatan bunga gitu ya. Nah, biasanya perusahaan nggak tahu dia kapan dapat pendapatan bunga atau udah dapat atau belum gitu kan. Kecuali ketika perusahaan itu ketika dia menerima rekening koran baru dia melihat, oh di sini sudah ada penambahan pendapatan dari bunga deposito misalnya gitu. Sehingga di kas perusahaan, catatan perusahaan itu belum menambah pendapatannya. Karena kalau dia udah tahu kalau dia belum tahu kalau di rekening koran ternyata udah nambah dari pendapatan bunga, tapi di catatan perusahaan itu belum tahu dan belum dicatat. Sehingga nanti interest income atau pendapatan bunga ini sifatnya menambah saldo menurut catatan perusahaan. Nah, ini yang perlu kita cermati, bagaimana perlakuan penyebab ini nantinya akan mempengaruhi saldo perusahaan atau bank. Apakah menambah atau mengurangi, sehingga nanti hasilnya bisa cocok, nilainya sama gitu atau seimbang antara saldo yang di catatan perusahaan dengan saldo yang catatan di bank. Kemudian bank service charge atau biaya jasa bank gitu ya. Biaya administrasi bank gitu ya. Biasanya kan ketika kita memiliki tabungan di bank itu ada biaya jasanya atau ada biaya administrasinya yang belum dicatat perusahaan. Biasanya kita tahu aja gitu kan di rekening kita, tahu-tahu kita udah dipotong aja sama biaya administrasi gitu kan. Sedangkan bagi kita itu kita jarang mencatat di buku catatan kita, atau bagi perusahaan itu belum dicatat gitu biaya jasa bank ini gitu ya. Nah, perusahaan itu baru mengetahui setelah menerima rekening koran, oh ternyata saldo kas saya di bank tuh udah dikurangi sama biaya jasa bank gitu kan. Tapi di saldo catatan perusahaan saya itu belum mengurangi, sehingga supaya saldonya sesuai yang catatan perusahaan sama catatan di bank, maka nanti yang di catatan perusahaan itu harus dikurangi. Oke, nanti ada contoh ilustrasi kasus supaya kalian lebih paham. Tapi nanti bolak-balik tetap ya kita harus melihat teori dari efek dari sifat-sifat penyebab timbulnya perbedaan saldo ini, apakah menambah atau mengurangi. Kemudian ada juga kesalahan dalam pencatatan atau error in recording. Itu bisa aja baik perusahaan atau bank itu melakukan kesalahan dalam pencatatannya, gitu ya. Kesalahan pencatatan itu manusiawi dan juga bisa terjadi gitu, human error gitu kan, atau di sini mah kesalahan dalam pencatatan. Kesalahan bisa aja dilakukan oleh perusahaan atau bank. Nah, di sini perusahaan hanya membuat jurnal koreksi jika kesalahan dilakukan perusahaan. Jurnal koreksi itu jurnal untuk memperbaiki apabila adanya terjadi kesalahan pencatatan di perusahaan. Nah, kalau perusahaan yang melakukan kesalahan pencatatan, maka dilakukan jurnal koreksi. Nah, jurnal koreksi ini nanti sifatnya menambah atau mengurangi tergantung dari kesalahan pencatatan. Oh, nanti kalau kesalahan pencatatannya itu akan menambah atau mengurangi sih saldo di catatan perusahaan. Nah, itu tergantung dari bagaimana kesalahannya. Jadi bisa menambah ataupun bisa mengurangi. Nah, di sini ada ilustrasi kasus yang akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Sebelum ke sana, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu kesimpulan dari dampak beberapa timbulnya perbedaan saldo menurut perusahaan dengan rekening koran. Oke,
Jadi kesimpulannya, gitu kan, ini bisa dilihat. Oke. Ini tadi ya beberapa faktor timbulnya yang menyebabkan perbedaan saldo kas di bank. Nah, saldo kas perusahaan ya, ini saya revisi. Saldo kas perusahaan yang di bank dan saldo kas menurut catatan perusahaan. Gini ya maksudnya, saldo kas perusahaan menurut catatan bank dan saldo kas di perusahaan menurut catatan perusahaan. Nah, ini tadi beberapa keterangan, ada deposit in transit atau setoran dalam perjalanan, nanti sifatnya menambah saldo kas perusahaan di bank. Cek yang masih beredar akan mengurangi saldo kas perusahaan catatan bank. Cek kosong atau cek tidak cukup dana akan mengurangi saldo kas menurut catatan perusahaan. Kemudian penagihan piutang oleh bank itu akan menambah saldo kas perusahaan menurut catatan perusahaan. Pendapatan bunga akan menambah saldo yang ada di perusahaan. Biaya jasa bank karena biaya sifatnya pengeluaran maka akan mengurangi saldo kas perusahaan. Kesalahan pencatatan ini tergantung dari bagaimana kesalahan pencatatannya. Bisa menambah atau mengurangi catatan di bank atau bisa menambah atau mengurangi catatan yang ada di perusahaan. Nah, baik, untuk ilustrasi kasusnya kita akan menyimak video selanjutnya. Jadi ada 2 video yang diupload, yang satu itu adalah masih teori dan yang satu lagi adalah penyelesaian ilustrasi untuk kasusnya. Terima kasih, kita next aja ke video ya. Silahkan disimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.